warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi salah satu teori yang menjadi pijakan pengembangan kurikulum di Indonesia adalah teori strategi atau Trikon yang dikemukakan pertama kali oleh tokoh pendiri pendidikan di tanah air kita, yakni Ki Hajar Dewantoro. Strategi Trikon tersebut meliputi konvergensi, konsentriks, dan kontinuitas. Jadi yang pertama itu adalah landasan pengembangan kurikulum. Secara intrinsik, filosofi, visi, dan tujuan pendidikan, para pengembang kurikulum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangan hidup, dan keyakinan hidupnya. Faktor penentu filosofi, visi, dan tujuan tersebut sangat ditentukan oleh akar budaya dan kebudayaan dari para pengembang, atau bahkan mereka tidak memiliki ketiga kualitas itu, tetapi ahli dalam masalah konten akan dikembangkan sebagai konten kurikulum. Yang kedua itu pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Pengertian pendidikan multikultural seperti di atas tentu terbatas hanya berguna bagi para pengembang kurikulum pada aspek saja, yaitu dalam proses pengembangan konten kurikulum. Sayangnya, pengertian itu tidak dapat membantu para pengembang kurikulum dalam menggunakan kebudayaan, dan dalam konteks ini menggunakan kenyataan budaya yang multikultural sebagai landasan dalam pengembangan visi, misi, tujuan, dan berbagai komponen kurikulum. Yang ketiga itu kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses, dan ketiga, dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lain, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. 4. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Jadi pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum non-kultural, atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Yang keempat, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dapat dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Jadi pendekatan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi ialah bahwa pendekatan konsentris dalam kurikulum pendidikan memiliki beberapa ciri khas, termasuk pemberian penekanan yang lebih besar pada materi yang mendalam, pengembangan keterampilan kritis dalam bidang tertentu, dan memungkinkan siswa untuk mengejar minat dan bakat mereka secara lebih mendalam.